ini. Tunggu. Iya kan? Kalau yang ini, kalau gradien turunan pertamanya 0, berarti dia di titik maksimum atau minimum. Seperti ini titik minimum ya disebut. Turunan pertamanya pasti sama dengan 0. Seperti ini. Nah, kalau daerah yang menaik, ini gradiennya ini positif. Sedangkan ini yang bagian menurun, gradiennya negatif. Ini menurun. Kemudian ini titik minimum. Kemudian dia pasti ini gradiennya menaik, garisnya menaik, gradiennya pasti akan positif dan semakin menaik. Kalau kita buat gradien di sini, gradien yang ini akan lebih besar dari gradien yang pertama. Gitu. Setiap fungsi fx dapat diselidiki apakah mempunyai titik-titik maksimum atau minimum dengan cara A. Mencari nilai x yang menyebabkan fx sama dengan 0. Nilai x yang diperoleh dengan mencari akar persamaan dari turunan pertama dari fungsi fx dibuat sama dengan 0. Seperti di contoh soal. Kemudian B. Menyelidiki perubahan tanda yang mungkin terjadi di sekitar x. Bila akar persamaan dari turunan pertama fx sama dengan 0 adalah A, mungkin akar persamaan bisa aja dapat 2 ya, x1 dan x2. Tapi ini apabila itu A, maka perubahan turunan pertama. Turunan pertamanya itu dia akan lebih menjadi maksimum lokal, itu maksudnya dia lebih kecil dari ini, kata-kata dari modul ya. Agak susah dipahami. Kalau pakai soal kayaknya lebih gampang. Turunan pertamanya berubah dari fungsi positif ke negatif menunjukkan titik maksimum lokal. Nih, maksimum lokal. Apabila tanda turunan pertama itu berubah dari negatif ke positif, akan menunjukkan titik minimum lokal. Dan apabila tandanya itu, turunan pertamanya itu sama dengan 0, apabila tanda turunan pertama itu tidak berubah, x sama dengan A, maka nggak ada titik maksimum dan minimum pada fungsi itu. Oke. Titik ini di contoh 9.4. Kita lihat modul 9.4, contoh 9.4, halaman 9.7. Tentukan titik maksimum dan minimum lokal dalam kurung jika ada dari fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat dikurang 36x ditambah 4. Oke, kita langsung cari turunan pertamanya. Dapat 6x kuadrat ditambah 6x dikurang 36 sama dengan 0. Turunan pertama dibuat sama dengan 0. Nah, dari sini bisa dibagi ya. Dibagi 6. Jadi x pangkat 2 tambah x
tambah kurang 6 sama dengan 0. Ini kebetulan masih gampang. X titik ini, kemudian X sama dengan 0. Bisa 3 dan 2 ya. Tambah 3 minus 2. Ini kebetulan gampang ya. Kalau mencari akar persamaan ya. Mencari akar persamaan turunan pertama pakai alat bantu X1 2 sama dengan pakai rumus yang itu ya, yang minus B tambah kurang akar dari 2. Rumus X1 2, ingat kan? X1 2 sama dengan minus B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Itu membantu juga. Tapi tetap dimasukin kayak gini ya. Terus kemudian dari sini bisa didapat X1-nya dapat X1 dapat minus 3 ya. X1 dapat minus 3 dari X tambah 3 sama dengan 0. X2-nya dapat 2. Nah, turunan pertama itu kalau lebih besar dari 0, ini turunan pertama lebih besar dari 0 ya. Kalau dipakai X1, turunan pertama lebih besar dari 0. Berarti turunan pertama yang lebih besar dari 0, X-nya itu ini, minus 3. Dan Y-nya itu bisa dicari dengan memasukkan persamaan minus 3 ke dalam persamaan Y ini. Jadi didapat titik maksimum X-nya minus 3 dan Y 85. Itu daerah ini ya, minus 3 sampai 2. Nih. Turunan pertama itu lebih kecil dari 0. Kita bisa memasukkan salah satu, misalnya kita masukkan 0. Turunan pertamanya akan lebih kecil dari 0. Minus 36 lebih kecil dari 0 ya, otomatis. Di daerah ini ya. Daerah ini. dy per dx lebih kecil 0. Kemudian kita pilih X2. Kita masukkan X2 turunan pertama X2 6 kali 4 ya, tambah 6 kali 2 kurang 36. Dapatnya turunan pertamanya itu nilai dari turunan pertama itu lebih besar dari 0. Coba. 6 kali 4 tambah 6 kali 2 36 kurang 3. Dimana apabila X-nya ini